Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, barang siapa memelihara atas umatku 40 hadis tentang agamanya, maka Allah akan membangkitkan ia dalam golongan orang-orang yang mengerti masalah agama, dan saya akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat, insyaallah, amin. Sabda Nabi SAW. Al-Qami rahmatullahi berkata, maksud memelihara adalah menyelamatkan sesuatu atau memeliharanya dari kehilangan, baik dengan cara menghafalnya di dalam hati atau dengan cara lain. Dengan demikian, meskipun menjaganya di dalam tulisan kemudian menyebarluaskan kepada manusia pun sudah termasuk dalam golongan yang dijanjikan oleh hadis di atas. Al-Manami rahmatullahi mengatakan bahwa memeliharanya untuk umatku yaitu meriwayatkan hadis disertai dengan takhrij dan isnadnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah menyampaikan kepada kaum muslimin walaupun ia tidak menghafalnya atau tidak mengetahui maknanya. Perkataan 40 hadis itu termasuk hadis sahih hasan atau juga hadis dhaif yang dapat diamalkan karena fadilahnya. Allah Akbar, milik Allah lah semua kemudahan dalam Islam, dan milik Allah lah segala kemurahan bagi pemeluknya. Sungguh menakjubkan bahwa bahkan para ulama sudah mencoba untuk menerangkan hal yang tersirat. Semoga Allah selalu memberi kepada kita kesempurnaan dalam Islam. Ada satu perkara yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam penulisan hadis-hadis tersebut dalam kitab Al-Mishkat, Tanqihur Ruwat, dan Al-Mirqat Syarah Al-Ihya Ulumuddin karangan Syed Muhammad Al-Murtado dan Targhib karangan Al-Munziri, bahwasanya kata tersebut karena itu setiap hadis pasti berasal dari kitab di atas. Bagi para pembaca Al-Quran diwajibkan untuk memperhatikan tata cara dalam membacanya sebelum melanjutkan kepada pokok pembicaraan. Inilah adab-adab tata cara membaca Al-Quran. Kesimpulan dari adab membaca Al-Quran adalah Al-Quran hendaknya benar-benar dianggap sebagai firman-firman Allah yang kita sembah, sebagai perkataan dari zat yang kita cintai dan kita cari. Bagi seseorang yang telah melaksanakan cinta, tentu mengetahui bagaimana nilai surat cinta, tulisan dan ucapan benar-benar terasa di dalam hati. Cinta akan mengajarimu bagaimana ada bercinta.
Dengan demikian, jika kita dapat melukiskan keindahan yang sesungguhnya dan Allah yang kita cintai, yaitu kemurahannya, tidak terhitung, dan kita menganggap sebagai perkataan Ahkamul Hakimin, Raja segala raja yang diyakini sebagai hukum dari Maharaja, yang tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya, maka kita membaca Al-Quran hendaknya kita meresapi dengan perasaan cinta. Bagi seseorang yang pernah bekerja di istana kerajaan, ia tentu akan mengetahui melalui pengalamannya bagaimana setiap perkataan raja yang mulia itu pasti akan mempengaruhi hatinya. Al-Quran adalah firman Zat yang kita cintai dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, membaca kalamnya dengan menunaikan kedua adab tersebut sangatlah penting. Jika Ikrimah radhiyallahu anhu hendak membaca Al-Quran, baru membukanya saja ia hampir jatuh pingsan. Dari mulutnya keluar kata-kata hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah perkataan Rabbku, ini adalah perkataan Rabbku. Itulah perincian ringkas yang telah ditulis oleh para ulama mengenai adab-adab membaca Al-Quran yang akan kita ketengahkan. Yang jelas, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita tidak merasa seperti orang suruhan atau seperti pekerjanya, tetapi kita harus merasa sebagai hamba yang membaca di hadapan majikan dan pemiliknya. Ahli Sufi mengatakan, barang siapa selalu menyadari semua kekurangannya dalam melaksanakan adab, maka ia akan bertambah dekat dengan Allah, dan sebaliknya, barang siapa merasa cukup dan ujub, ia tidak akan bertambah dekat dengan Allah SWT. Adab-adab membaca Al-Quran. Setelah bersiwak dan berwudu, duduklah di tempat yang sepi dengan penuh hormat dan kerendahan sambil menghadap kiblat, kemudian dengan khusyuk dan menghadirkan hati kita membaca Al-Quran dengan perasaan seolah-olah kita sedang mendengar bacaan Al-Quran langsung dari Allah SWT. Apabila kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakur. Apabila menemukan ayat-ayat mengenai rahmat, maka berdoalah mengharap ampunan dan rahmatnya. Apabila berjumpa dengan ayat-ayat azab dan ancaman Allah, maka hendaklah kita minta perlindungan kepadanya, karena tidak ada penolong selain Allah SWT. Apabila kita menemukan ayat tentang kebesaran dan kemuliaan Allah SWT, maka ucapkanlah subhanallah. Apabila kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita berpura-pura menangis. Wa alatu khalatil gharami wal mukhram sikwal hawabil mutma'il muhraq. Puncak kelezatan bagi seorang yang bercinta adalah ketika datang kekasihnya dengan pengakuan diri dengan terus-menerus mengamburkan air mata. Seandainya tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka janganlah membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita letakkan Al-Quran di atas bantal atau tempat yang agak tinggi pada waktu membaca Al-Quran. Kita tidak boleh berbincang tentang hal lain. Apabila ada keperluan untuk berbicara ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita harus menutupnya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, kita awali lagi dengan membaca ta'awudz. Jika orang-orang yang di lingkungan kita sedang sibuk, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan suara pelan. Apabila keadaannya tidak demikian, lebih baik membacanya dengan suara keras. Alim ulama telah menulis bahwa ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah: 1. Dengan penuh rasa hormat kita duduk menghadap kiblat dan memiliki wudu. 2. Tidak membacanya dengan terlalu cepat, tapi dibaca dengan tajwid dan tartil. 3. Berusaha menangis walaupun terpaksa berpura-pura menangis. 4. Memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Jika dikhawatirkan akan meriak atau mengganggu orang lain, sebaiknya membaca dengan suara pelan. Kalau tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. 6. Bacalah dengan suara yang merdu, karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara merdu. Adab batiniah: 1. Hendaklah mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam yang paling tinggi. 2.
hendaklah memasukkan keagungan Allah SWT dan kebesarannya ke dalam hati, sebagaimana halnya dengan kalamnya. Jauhkanlah perasaan bimbang dan ragu dari hati kita. Bacalah dengan merenungkan makna dari setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Rasulullah pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang baca ayat. In tu'adzibhum fa inhum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, mereka adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Maidah 118. Pada suatu malam Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu membaca satu ayat dari surat Yasin hingga tiba waktu subuh. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. 5. Hendaklah hati kita terkesan dengan ayat yang kita baca. Misalnya apabila membaca ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya jika kita membaca ayat azab, hati kita hendaklah merasa takut. 6. Telinga kita hendaknya benar-benar ditawajuhkan seolah-olah Allah sendiri yang sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya. Masalah penting, menghafal beberapa ayat Al-Quran untuk dapat menunaikan sholat hukumnya fardu ain, sedangkan menghafal seluruh ayat Al-Quran hukumnya adalah fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang hafal Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin akan berdosa. Imam Zarkashi rahmatullahi dan Mula Al-Qari rahmatullahi berkata, jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun dari penduduk yang membaca Al-Quran, maka semua penduduk kampung tersebut berdosa. Pada zaman yang penuh kegelapan dan kejahilan, ketika sebagai kaum muslimin sudah jauh dari agama yang benar, kerusakan telah banyak menyebar. Bahkan ada pendapat umum bahwa menghafal Al-Quran pada zaman sekarang ini merupakan perbuatan sia-sia. Menghafal kata-kata yang sama sekali tidak dipahami maksudnya dianggap sebagai perbuatan bodoh. Menghafal Al-Quran dianggap merusak pikiran dan membuang-buang waktu. Karena telah terjadi kerusakan dalam agama seperti itu, maka kita harus menjelaskannya. Jika tidak, hati kita akan selalu condong ke arah kebatilan. Untuk itu kita harus mengetahui apa yang mesti kita tangisi dan apa yang harus kita adukan. Fa illallahi mustaqa wallahul musta'an. Fa illallahil mustaqa wallahul musta'an. Maka hanya kepada Allah lah tempat mengadu, dan hanya kepada Allah tempat minta pertolongan. Fa ilallahil mustaqa wallahul musta'an. Demikian pendengaran rahmati Allah. Mantap membaca Al-Quran insyaallah. Amin.